Manusia diberi pengetahuan oleh Tuhan sehingga mereka dapat menghasilkan ilmu. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, para ilmuwan mengambil objek material sesuai dengan kebutuhan. Hasil terapan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut kemudian disebut dengan teknologi. Bahkan dalam kesejarahan, abad modern ini dikatakan syarat dengan teknologi, karena para ilmuwan berlomba-lomba mengembangkan ilmu pengetahuannya. Pengembangan ini dilakukan semata-mata untuk memecahkan masalah kehidupan dan memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang dulunya menjadi subjek pengembangan ilmu pengetahuan, kini telah menjadi objek bagi kegiatan itu. Etika memang bukanlah bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis yang berhadapan dengan moralitas. Kendati demikian, etika tetaplah berperan penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari memerlukan adanya dimensi etis sebagai pertimbangan yang terkadang ikut berpengaruh dalam proses perkembangannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghambat ataupun meningkatkan keberadaan manusia tergantung pada manusianya itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia dalam kebudayaannya. Kemajuan di bidang teknologi memerlukan kedewasaan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni kedewasaan untuk mengerti mana yang layak dan tidak layak serta yang baik dan buruk. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian etika. Apa sih itu etika? Etika ini dalam bahasa Inggris mempunyai arti yang banyak. Sedangkan istilah etika itu diambil dari bahasa Yunani yaitu ethos atau ethos yang artinya merupakan adat, kebiasaan, watak, perilaku, dan cara berpikir. Istilah etika ini atau kata ethos atau ethos dari bahasa Yunani tersebut menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi lama, etika ini dijelaskan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang asas-asas akhlak ataupun moral. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi baru, etika ini dirumuskan dalam 3 arti, yaitu yang pertama, ilmu yang membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta ilmu yang membahas tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua yaitu kumpulan asas-asas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan yang ketiga yaitu nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika juga disebut dengan ilmu normatif, di mana di dalamnya ia berisi tentang ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Objek penyelidikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan wujud dari pandangan bidang moral. Objek etika yaitu ada 2, yang pertama yaitu tentang tindakan manusia, dan yang kedua tentang kehendak bebas. Tindakan manusia yaitu di mana suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sadar atas pilihannya, maka kesengajaan ini mutlak untuk penilaian baik buruk yang disebut dengan penilaian etis atau moral. Sedangkan kehendak bebas yaitu suatu kesenjangan yang meminta adanya pilihan, dan pilihan berarti adanya penentuan dari pihak manusia sendiri untuk bertindak atau tidak bertindak. Untuk menganalisis arti-arti etika dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu etika praktis, dan yang kedua adalah etika sebagai refleksi. Etika sebagai praktis berarti moral atau moralitas, atau dapat diartikan juga sebagai suatu pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sesuatu yang pantas dilakukan atau yang tidak pantas dilakukan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral di mana kita berpikir tentang apa yang harus dilakukan, lebih spesifik yaitu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan etika normatif berorientasi pada idealitas, sikap, dan pola perilaku yang seharusnya dilakukan seseorang. Etika normatif menurut norma-norma mendasari tingkah laku manusia, sehingga perilakunya tidak keluar dari bingkai norma yang telah ada. Keberadaan etika normatif diharapkan dapat mendorong manusia bertindak baik. Baik etika deskriptif maupun etika normatif berperan penting dalam menuntut manusia mengambil sikap terutama dalam kehidupannya. Apabila etika deskriptif memberikan realitas fakta dalam bersikap, maka etika normatif memberikan penilaian sekaligus mendasari penentuan sikap dan tindakan yang seharusnya diambil. Etika deskriptif berorientasi pada hal-hal yang bersifat realistis, yaitu hal-hal yang terkait dengan nilai maupun perilaku manusia yang sesuai dengan situasi yang nyata, yang konkret, dan membudaya. Misalnya, tentang sikap individu dalam menjalani kehidupan.
maupun tentang kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan manusia berperilaku secara etis. Hubungan etika dalam mengawal terapan sains teknologi berpulang pada dua hal penting, yaitu kenyataan dan keharusan. Persoalan Dasein, kenyataan, melukiskan apa yang senyatanya ada dan terjadi, sedangkan keharusan merupakan tema yang menjadi kajian etika. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Pada tataran fisika, kenyataan dinyatakan sebagai bebas dari tanggapan-tanggapan penilaian. Ini berarti tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa fisika merupakan keharusan, atau merupakan suatu faktornya merupakan harapan atau sesuatu yang disukai dan tidak disukai. Sebagai contoh, bom atom dalam dirinya sendiri tidak menyangkut pernyataan-pernyataan penilaian. Akan tetapi, penggunaan bom atom itulah yang menyangkut tentang pernyataan, dan penilaian. Berbeda dengan ilmu kealaman atau fisika, ilmu pengetahuan kemasyarakatan berkaitan dengan tingkah laku manusia yang syarat dengan tujuan dan nilai, sehingga persoalan kenyataan dan keharusan merupakan hal yang sangat penting. Dalam pada ini, terapan ilmu pengetahuan kemasyarakatan seperti rekayasa sosial tidak sepelik persoalan menerapkan rekayasa teknologi yang seringkali dikaitkan dengan nasib iptek, yang secara ontologis dan epistemologis, di mana ia harus dibebaskan dari tanggapan-tanggapan lain selain objek ilmiah. Konsep apa yang senyatanya dari karya iptek pada tataran aplikatif berhadapan dengan persoalan keharusan yang menjadi wilayah etika.